Beta, Beta, Saudara semua dimanapun saudara berada, menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, kesulitan dan pergumulan ini, ada baiknya kita senantiasa bergantung dan bersandar kepada Tuhan, bersyukur, memenuhi hidup kita dengan hati yang penuh pengucapan syukur, supaya dalam setiap hal yang terjadi, sekalipun susah, yang ada di dalam hati kita adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tidak mudah, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Nah, saudara, hari ini ada banyak orang yang berlimpah dengan harta duniawi, berlimpah dengan kekayaan, berlimpah dengan segala sesuatu yang dunia berikan. Namun, di dalam kehidupan mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka tidak merasakan sukacita. Banyak orang yang beranggapan bahwa uang adalah segalanya. Dan mereka mengejar uang karena bagi mereka uang adalah segalanya. Mereka berlomba-lomba dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang melimpah, mendapatkan kekayaan yang melimpah. Saudara, tidak salah. Tetapi ambisi yang keliru untuk menjadi kaya membuat saudara dan saya melupakan banyak hal yang berharga. Bukankah kita melupakan istirahat karena kita bekerja dengan sangat keras? Bukankah kita lupa menikmati berkat yang Tuhan kasih karena kita berusaha mengejar kekayaan yang lebih banyak daripada apa yang kita punya sekarang? Bukankah kita juga melupakan keluarga kita karena kita mengejar semua hal yang kita bisa lakukan untuk memperkaya kehidupan kita dengan materi-materi yang kita bisa dapatkan dalam dunia ini. Bahkan saudaraku, manusia, saudara dan saya juga melupakan Tuhan. Saudara dan saya melupakan dan meninggalkan Tuhan yang menjadi sumber air hidup dan roti kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, apa maksudnya? Apa maksud Yeremia mengatakan demikian? Maksudnya Yeremia mengatakan demikian bahwa tanpa Tuhan, manusia tidak bisa menikmati kebahagiaan. Mereka mengejar semua harta, semua kekayaan yang dunia punya. Itu seperti mereka menggali kolam air yang bocor. Tidak bisa menikmati air itu karena bocor dan tidak tahu kemana arahnya. Lari air-air atau ke semua yang didapat di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat 2 dan 3 juga mengatakan, kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara, bukan uang yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam kehidupan kita, melainkan Tuhan Yesuslah yang mestinya menjadi pegangan dan sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Tuhan yang menjadikan kita kaya, Tuhan yang menjadikan kita berhasil, Tuhan yang membukakan pintu berkat bagi kita, Tuhan yang melimpahi kita dengan kebaikannya. Saudara, tanpa Tuhan, semua usaha kita akan sia-sia. Mazmur 107 ayat 9 mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan, hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan. Tuhan jugalah yang mampu membangkitkan kita dari keterpurukan kita. Tuhanlah segala-galanya atas hidup dan kehidupan kita. Saudara, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Sudah seharusnya, saudaraku, sudah seharusnya
dalam segala hal, terkhusus dalam situasi yang susah seperti sekarang ini, kita mencari dan merindukan Tuhan seperti kata pemazmur. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sama dengan Mazmur 34 ayat 11 tadi. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, mari kita mencari Tuhan. Kita merindukan Tuhan. Kita memuaskan dahaga dan haus kita akan Tuhan. Dengan kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita, orientasi pikiran kita, tujuan hidup kita bukan mencari kekayaan di dalam dunia ini. Bukan mencari kepuasan dari dunia ini. Tapi kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh dari semua jerih lelah kita, kita sungguh-sungguh bisa menikmatinya dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.